Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya, Mas ya? Oke. Saya ini masih ada beberapa sih nanti. Oke, sip. Kalau gitu mau saya bacain, Mas? Boleh. Boleh. Pertanyaan pertama dari Hasetyo Luhur Wiwoho. Izin bertanya, Mas, syarat bergabung dengan Cyber Army apa saja ya? Dan harus punya basic skill apa? Sedangkan saya tinggal di Solo, Jawa Tengah, dan harus bagaimana? Terima kasih. Oke, bergabungnya dalam konteks apa dulu nih maksud? Kan kita bergabung sebagai tim atau bergabung sebagai bug hunter ya. Kalau misalkan bergabung sebagai misalkan di tim kita sebagai tim dev misalkan kalau basic ya kita menggunakan teknologinya itu kita pakai PHP dan juga ada beberapa service yang menggunakan kayak semacam teknologi yang lain ya di luar PHP. Front end-nya kita menggunakan kayak Vue.js dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan pengen gabung nih di Cyber Army gitu, kalau sebagai tim dev ya paling kita basic skill-nya ya nggak jauh-jauh dari PHP, Laravel, Vue.js atau syukur-syukur bisa Python gitu. Tapi kalau misalkan gabungnya sebagai bug hunter itu tinggal login aja sih, tinggal register aja sih di situs Cyber Army. Basic skill-nya apa? Ya basic skill nge-hack ya sebenarnya. Basic skill hacking gitu. Nah gitu. Gitu Mas Iya. Asep, Mas Tio. Boleh ya, nanti Ya. di kolom Q&A atau chat, maksudnya bergabung sebagai apa nih? Kalau Ya, sebagai bug hunter itu terbuka ya, Mas ya, nggak terbuka ya. terbatas sama jarak, Uh, dimanapun bisa join. Udah ada berapa, Mas, sekarang bug hunter Cyber Army? kita yang register itu udah seribuan, tapi yang kan dari seribuan itu kita validasi lagi ya. Kita Betul. validasi itu kayak berupa KTP-nya, identitasnya itu ada sekitar 200 atau 300-an gitu. Jadi bakanter-bakanter yang udah kita validasi ini, kalau mereka melakukan sesuatu hal yang di luar kesepakatan antara kita dengan pihak lain, kita enak carinya gitu. Iya, Jadi ya benar. itu. Jadi kita tidak bermain dengan anonymous gitu. Jadi kita jelasnya si A, KTP-nya inilah KTP-nya kita verifikasi. Nah seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tes keamanan di Cyber Army juga terpercaya ya, karena bug hunter-nya juga verify. Salah-salahan yang daftar tak semua, enggak ya. Ya, dan Gitu. juga kalau teman-teman yang tergambar admin, kalau status sebagai bakanter, itu kalau mau ngehack situs yang ada di Cyber Army itu legal, tenang aja nggak bakal ditangkap kok. Bisa ngelihat situs terus ditangkap, dapat orangnya itu bisa ketangkap. Legal Tenang ya, ya, kalau di Cyber Army itu legal, aman. semuanya Justru legal. itu malah kerjaannya ya, Mas, ya nyari celahnya di mana. Ya, Oke, betul sekali. kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya. Untuk Oke. beberapa API, biasanya saya lihat jika ada developer dari luar ingin menggunakan API-nya, biasanya memerlukan semacam token gitu. Token key seperti itu masuknya ke authentication atau authorization. Dan juga apakah itu salah satu cara mengamankan REST API? Oke, kalau misalkan kayak token key itu dia sebagai authentication sih. Kan biasanya kan uh, bisa masuk ke authorization juga. Nah, jadi misalkan kita mau masuk ke aplikasi A misalkan, dan mereka menyediakan semacam kayak token key. Kalau mau masuk ke API ini harus ada token key-nya loh, Pak. Nah, itu sebagai tanda pengenal kita sebenarnya. Tanda pengenal kita ketika ingin berinteraksi ke API mereka gitu, ke data-data mereka. Nah, itu termasuk salah satu mengamankan RESTful API yang kita bangun gitu. Jadi kan tidak semua orang bisa mengkonsumsi data-data yang disediakan oleh API yang kita bangun. Tapi kalau mereka mau misalkan nge-get data nih atau mau interaksi dengan API kita, ya harus punya token key-nya gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Itu kan
termasuk salah satu dari mengamankan API kita. Seperti itu, Mas. Oke, semoga menjawab ya. Ya. Next, pertanyaan berikutnya dari Dina Ilman. Apakah flag PHP termasuk REST API juga? Oke, flag PHP ini yang kayak gimana ya? Apakah yang seperti ini? Soalnya ini ya, kalau misalkan teman-teman baca di dokumentasi Laravel, itu kan contohnya pasti menggunakan flag ya, contoh dari modelnya ya, menggunakan flag. Nah ini saya nggak tahu flag PHP ini yang seperti apa gitu. Kalau misalkan kita nge-request ke penerbang, ke apa namanya, situs jasa penerbangan untuk mendapatkan informasi tiket dan sebagainya, ya itu bisa termasuk ke Flag API. Cuman saya masih belum tahu ini Flag API-nya itu maksudnya gimana gitu. Oke deh, kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya ya, dari Muhammad Reza Mandala Putra. Middleware di Laravel itu apa ya? Oke, middleware itu kayak sebagai apa ya? Jadi kalau sebelum ketika kita nge-request ke Laravel, itu sebelum masuk ke controller yang kita bikin, itu dicek dulu di middleware-nya itu. Ini sesuai dengan validasi yang kita tentukan atau enggak gitu. Ya sederhananya middleware itu kayak apa ya, validasi lah di awal sebelum request kita interaksi ke controller gitu. Seperti itu. Jadi request kita ketika kita nge-request endpoint sebelum diterusin ke controller itu dicek dulu di middleware-nya apakah sudah sesuai dengan yang ketentuan yang kita terapkan atau enggak gitu. Kayak misalkan ketika dia mau masuk profile, biasanya dicek dulu di middleware-nya. Ini dia udah login atau belum gitu. Nah, jadi ngeceknya biasanya itu di middleware-nya gitu. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas ya. Ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Eko Adi Nugroho. Saya mau bertanya tentang authentication. Mohon penjelasannya tentang macam-macamnya dan cara penggunaan. Misal ada beacon dan lain-lain. Dan bolehkah menggunakan key untuk menyimpannya di URL-nya pada parameter key misalnya. Terima kasih. Oke, kalau authentication, kalau beacon saya belum pernah nyoba ya. Tapi kalau di Laravel kita menggunakan Santum. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah dengar Santum, nah nanti di praktek kita akan menggunakan si Santum ini sebagai authentication-nya dan authorization-nya. Nah, kalau si Santum ini sebenarnya dia nge-generate token sih, dia nge-generate token sebagai akses kita untuk melakukan interaksi ke API. Nah, kalau misalkan ada yang lain atau kayak bikin ataupun kayak JWT atau sebagainya ya. Nah, kalau misalkan dia apa namanya penerap ini URL-nya sebagai parameter key. Nah, sebenarnya enggak ya sih. Saya tidak menyarankan ya naruh parameter key di URL gitu. Sebenarnya teman-teman bisa ngirim key-nya itu atau ngirim token-nya itu di header gitu. Jadi header itu kan ada kayak OAuth ya, kalau teman-teman pernah dengar itu OAuth atau bearer token atau basic auth. Nah, jadi tokennya itu dikirim di sana gitu. Nah, kalau di URL nggak bagus aja sih ngelihatnya di URL gitu. Di URL ada token gitu. Soalnya biasanya di URL itu apa ya? Kalaupun ada parameter yang tipenya get, biasanya lebih ke apa yang kita tuju sih. Kalau dari saya pribadi, saya tidak menyarankan kita ngirim parameter key-nya di URL. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari Mas Randy itu tidak menyarankan ya, Ya. kalau di URL. Oke, ke pertanyaan berikutnya dari Hafat Septian. Untuk pattern yang sering digunakan di Laravel, menggunakan apa Mas yang standar di kebanyakan perusahaan? Pattern ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang lain, saya kurang tahu ya. Cuman sebenarnya pattern itu kan secara tidak langsung apa ya?
suka-suka kita lah mau bikinnya kayak gimana. Yang penting desain struktur yang kita bangun itu gampang dimengerti, gampang di manage. Kan intinya pattern gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh patternnya seperti ini loh yang bagus, ya kalau mereka paham dan enak menggunakannya ya silakan gitu. Jadi kalau saya sama teman, sama tim di Seba Army, kita biasanya bikin pattern sesuai dengan kesepakatan gitu. Ini mau kayak gimana nih, gitu. Jadi tidak ada hal yang baku gitu. Soalnya kalau saya pernah baca-baca ya, banyak yang bilang, udah kita menggunakan pattern seperti dan sebagainya. Ternyata kan ada juga yang kurang setuju lah atau apalah. Sebenarnya itu kan sesuai selera kita ya. Selera kita mau bikin pattern seperti apa gitu. Cuman pattern yang baik itu gimana caranya kita ngebangun source code kita ngoding sedikit dan dipakai berkali-kali di tempat yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh kayak misalkan get user, kita nggak butuh bikin ulang gitu. Jadi cukup bikin sekali dan bisa dipakai di mana aja gitu. Nah, gimana patternnya ya teman-teman bisa diskusin, berdiskusi lah dengan sesama timnya maunya seperti apa gitu. Sesuai selera kita aja sih sebenarnya pattern itu. Nah, itu ya. Kalau dari Mas Randy, pattern-nya sesuai gimana kitanya, dan balik lagi diskusiin dengan timnya ya, Mas ya. Iya. Oke deh, ke pertanyaan berikutnya dari Fauzi Wijaya. Izin bertanya, dalam membangun API, adakah celah-celah yang sering ditemukan sehingga menyebabkan adanya bug? Banyak sih. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, kita membangun web service dengan aplikasi yang bersifat monolit itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Yang membedakan itu cara berkomunikasinya aja. Nah, kalau misalkan bug-bug yang ditemuin di API, itu biasanya lebih ke kayak waktu di program server ada satu aplikasi yang naruh itu tadi mengirim token di URL-nya. Yang mana token tersebut bisa dienumerasi. Nah, dengan token tersebut dia bisa mengambil akun orang lain. Gitu. Nah, kalau bug-bugnya itu banyak sih dari API token tersebut. Misalkan kayak idol itu misalkan kita melihat informasi yang seharusnya kita tidak lihat ya. Misalkan kayak saya nggak berhak nih melihat data identitas punya orang lain gitu. Nah, kan teman-teman karena ya, kebanyakan developer itu membuat aplikasi karena deadline dan tidaklah yang aplikasinya jadi dan jalan gitu. Jadi jalan dan bisa dipakai tanpa memikirkan risiko-risiko yang bakal terjadi gitu. Ya, bug-bug yang kemungkinan ada di API itu sama aja dengan tidak jauh yang ditemukan oleh sifat monolit. Seperti itu. Oke, ayo siapa tuh yang kayak gitu? Jadi dulu deh, Ya, tanpa diperhatiin ya Mas ya, celah ya. Padahal keamanan ini juga penting loh, bisa beriringan ya Mas ya. Ya, betul. Oke, next. Bedanya middleware, policy, dan get. Best practice-nya gimana untuk masing-masingnya? Oke, middleware, get, sama apa? Policy. I see, middleware, get. Oke. Bedanya kayak gitu ya. Jadi jenis metodenya kita get kah atau post kah. Sedangkan beda itu terjadi ketika ada request gitu. Jadi kita best practice-nya karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi posisi gitu. Jadi ketika kita nge-get ya kita temukan dulu nih request-nya ini ke middleware kita gitu sebelum diterusin ke konten gitu.
Kayak misalkan nih, sederhananya, ya kalau mau akses ke halaman ya harus login dulu gitu. Login dulu ya. Nah, ngecek dia sesuai kebutuhan juga. Misalkan kayak data transaksi ini aman nggak? Maksudnya itu data transaksi ini boleh dikonsumsi untuk publik atau enggak gitu. Nah ini kan tergantung kesepakatan lagi ya sama sama pihak-pihak terkait gitu. Kayak misalkan kalau data transaksi di apotek misalkan, nah itu kan atau di rumah sakit itu kan sebenarnya sifatnya pribadi ya dan tidak boleh disebarkan ke pihak luar. Nah, kalau misalkan data transaksi di minimarket gitu, itu kan ya udahlah, publik lah. Nah, seperti itu. Jadi, yang mana yang best practice-nya ya kita balikin lagi, teman-teman menganggap data yang mau di-provide ini bersifat kredensial atau enggak gitu. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Muzaki. Izin nanya Mas Randy, untuk pembuatan API di Laravel apakah harus menggunakan Laravel Lumen? Jika harus, kenapa? Dan jika tidak, pertimbangannya apa? Oke, Laravel. Sebenarnya sih kalau teman-teman pengen bikin API microservice itu bisa menggunakan Lumen. Disarankan menggunakan malah Lumen itu microservice-nya dari Laravel. Jadi kan sifat microservice ukurannya lebih ringan gitu. Ukurannya lebih ringan, kecepatannya juga oke, dan banyak kayak apa namanya tuh fitur-fitur yang ada di Laravel tapi dihilangin lah di Lumen karena dia lebih minimalis lah, dia versi light-nya gitu. Nah, pertimbangan menggunakan Laravel atau Lumen kalau saya sebenarnya tergantung kebutuhan kita sih. Kalau misalkan pure kita mau bikin nih API, ya udah. Kalau skalanya tidak terlalu besar, gunakan Lumen gitu. Kalau kita di Cyber Army kita ada satu produk yang menggunakan microservice, kita menggunakan Laravel, kita nggak pakai Lumen gitu. Kita menggunakan Laravel. Teman-teman kalau misalkan di Laravel itu kan bisa Eloquent, Basic Out atau Session dan sebagainya. Sebenarnya di Lumen juga bisa, cuman ada yang harus diedit gitu, harus ada yang dimodifikasi di Lumennya sehingga bisa menggunakan itu tersebut. Nah, kalau kayak ini nih API yang saya bangun menggunakan si Santum. Nah, Santum ini ketika saya coba di Lumen itu bermasalah. Nah, kalau misalkan mau dipaksain ke Lumen, itu saya butuh effort yang lumayan lebih gitu. Ngotak-ngatik Lumen untuk bisa dipasangkan dengan si Santum ini gitu. Jadi akhirnya saya sama teman memutuskan ya udah kita pakai Laravel aja gitu. Seperti itu. Jadi mau pakai Laravel atau Lumen ya kebutuhan sih. Kalau misalkan teman-teman ada API kita pure API service dan tidak terlalu neko-neko gitu, ya sudah kita pakai Lumen aja gitu. Cuma kalau butuh interaksi dengan pihak luar, nah itu sebaiknya kita menggunakan Laravel. Nah, jadi disesuaikan ya Mas ya dengan Ya. kebutuhannya seperti apa. Ya, kita sesuaikan. Next pertanyaan dari Arya Fatih. Om loh Mas. Bedanya pakai REST API dengan request PHP biasa itu apa? Kan sama-sama pakai action get post. Makasih. Bedanya apa ya? Misalnya seperti yang kita bahas di awal tadi, kan API itu kan sebagai ini ya, jembatan antara klien dan server ya. Sebenarnya itu sama aja sih sebenarnya. Cuma kalau teman-teman pengen bikin, ya udah kita nge-get ke, misalkan kita punya aplikasi A dan aplikasi B gitu. Kita request ke aplikasi B dari aplikasi A menggunakan ya PHP biasa, langsung nembak ke URL. Ya nggak apa-apa juga sih, sama aja sebenarnya dengan API gitu. Cuman biasanya kan kalau API ini kan sifatnya lebih ke komunikasi antara server dan si kliennya itu gitu. Nah, kalau secara umumnya sih
nggak terlalu berbeda sih, paling respon balikannya aja. Nah, kalau misalkan dia dalam satu aplikasi nih, misalkan kita pakai Laravel monolith gitu, kita menggunakan metode get. Kan biasanya kan kita ngirim data dari controller ke view itu bukan dalam bentuk JSON ya, tapi dalam bentuk array biasanya. Nah, kalau misalkan kita bikin aplikasi yang terpisah, kan nggak mungkin kita ngirim data itu dalam bentuk array ke klien. Itu kan klien butuh effort lebih untuk mengolah data kita. Perbedaannya paling data balikan gitu. Jadi kalau REST API biasanya dibalikin pasti JSON gitu. Sedangkan kalau biasanya enggak sih. Gitu, Om Arya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Rizal Miftah. Mas, lebih mending mana, pakai Passport atau Sanctum, dan apa kelebihannya masing-masing? Passport saya belum nyoba Passport sih. Saya baru nyoba kemarin itu kayak, ini kalau nggak salah Passport itu dia pakai OAuth 2 ya kalau nggak salah ya. Saya baru nyoba itu Sanctum sih. Saya belum nyoba Passport. Cuman pengalaman saya menggunakan si Sanctum sampai sekarang ini itu apa ya, simpel banget sih Sanctum sebenarnya. Dia cuman ngasih kita token dan ngasih kita ability-nya apa aja gitu. Misalkan token ini untuk apa sih, token ini di-create oleh si Sanctum. Misalkan kita set token ini khusus untuk akses login gitu. Nah, di backend kita, di server di backend kita itu kita bisa kasih validasi, token ini dicek dong ability-nya apa, dia bisa akses login kah atau bukan gitu. Kalau ternyata akses login, udah dilewatin gitu, diterusin request-nya gitu. Dan juga kita bisa menggunakan multiple token di Sanctum ini. Jadi misalkan kita mau yang satu lagi, kalau kita update profile, kan kita pasti nge-get dulu ya, nge-get data profile, lalu kita edit, lalu kita post lagi untuk menggunakan perubahan data. Nah, itu pada saat nge-post, kita bisa bikin kayak semacam soft token yang di-create oleh si Sanctum. Ini kan abilities-nya untuk update profile. Nah, ini juga mumpung masih ingat, teman-teman, biasanya kalau misalkan ada action post di aplikasinya, itu kalau tidak menggunakan kayak semacam soft token ataupun CAPTCHA, itu cukup berbahaya ya, karena bagi para attacker itu mereka akan melakukan request terus-menerus gitu. Misalkan update profile yang sederhananya ya, kita melakukan, misalkan kayak saya nih, saya melakukan update profile gitu. Nah, itu saya bisa melakukan otomatisasi request post ke profile tadi. Jadi saya bikin function sederhana yang mana function tersebut selalu request post ke profile. Nah, itu kan tidak bagus ya untuk aplikasi kita ya, yang mana lama-lama bisa nge-hang dia. Bisnisnya bisa habis gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ditanya perbedaan Passport Sanctum, saya belum pernah pakai Passport. Tapi kalau misalkan JWT dengan Sanctum, nah saya bisa tahu tuh JWT ya. Nah, kalau JWT itu kan dia best encode decode ya. Biasanya kita sama si JWT-nya dibikin kayak semacam ID, terus create at-nya kapan, terus format dibikin di encode nanti sama si JWT-nya di decode seperti itu. Kalau Sanctum dia tuh pure token, generate token dia. Jadi token kita itu nggak ngirim ID user, nggak ngirim yang lain, dia pure token gitu. Jadi seperti itu Mas Rizal. Saya nggak bisa ngebandingin sih antara Passport Sanctum. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya dari Hafat Septian. Untuk payment gateway API untuk tahap belajar, rekomen menggunakan apa, Mas? Kalau payment gateway itu kan sebenarnya kita lebih ngebaca dokumen mereka ya sebenarnya. Jadi kalau pengalaman saya menggunakan payment gateway API itu, biasanya kita baca dokumentasi mereka sih, sama apa, komunikasi dengan tim devnya mereka. Karena kan terkadang saya pernah ketemu antara dokumentasi sama prakteknya itu beda.
Jadi dokumentasinya misalkan menggunakan apa gitu, URL-nya kemana, tapi ketika simulasi berbeda dengan yang di dokumentasi. Nah, jadi kalau misalkan untuk PMA Gateway, ya kalau teman-teman paham tentang mengolah data, ngebaca data, nah itu, dan ngebaca dokumentasi mereka, itu udah ngebantu sih. Tinggal tergantung dokumentasi mereka sebenarnya. Seperti itu, Kak. Oke, semoga menjawab ya. Next dari Vincent Xiao. Izin bertanya, Mas, di Laravel Rotus kan ada API PHP dan WPHP. Nah, itu sebenarnya perbedaan fungsi dari kedua file itu apa ya? Apakah hanya untuk rapih saja atau gimana? Karena saya coba juga untuk membuat API dari WPHP itu bisa-bisa saja. Terima kasih. Iya, bisa sih. Teman-teman kalau misalkan di Laravel mau bikin endpoint-nya itu di dalam file web, di dalam web ya, itu bisa banget malahan, nggak mesti di out. Cuman kan kalau misalkan demi apa ya, keindahan lah, masa kita bikin API tapi di web gitu. Ya kita sesuaikan dengan peruntukannya lah. Sama aja kayak misalkan eh, kita ngepost tapi pakai get gitu. Kan sebenarnya tuh bisa-bisa aja kita ngepost pakai get gitu. Atau misalkan kita mau nge-delete data pakai get. Nah, itu bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman kan tidak pada tempatnya aja gitu. Cuman ya perbedaannya secara default itu kalau kita menggunakan web itu bisa pakai session ya kalau teman-teman lihat di, kalau nggak salah di middleware-nya ya. Sedangkan secara default juga kalau di API itu dia ada kayak turtle gitu, 60 request per menit gitu. Nah, di web itu nggak ada gitu. Walaupun sebenarnya bisa kita otak-atik di sana, kita bisa sesuai kondisi. Cuman yang balik lagi kita sesuaikan aja dengan fungsinya gitu. Sama aja kayak misalkan gini, teman-teman bisa kok nge-query di view gitu. Cuman kan tidak peruntukannya ya. Ya kalau nge-query ya di controller gitu atau di pattern yang lain. Kalau misalkan kalau saya misalkan bikin satu folder lagi repository, misalnya repository khusus untuk masalah query gitu. Nah, gitu Mas.